Kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau, dan kami boleh berjalan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom, bersyukur kepada Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan buat kita semua, sehingga kita boleh menikmati anugerah Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama, dan firman Tuhan kita boleh menikmatinya di dalam kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang domba yang baik. Terlebih dahulu kita baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 bagian A. Yohanes 10 ayat 11a. Akulah gembala yang baik. Amin. Akulah gembala yang baik. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah menyatakan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus sudah, bukan akan, tetapi sudah membuktikan bahwa dia adalah gembala yang baik, dan dia sudah menggenapi apa yang tertulis di dalam Mazmur 23. Dan hari ini Tuhan masih terus akan menggenapi bagaimana Tuhan menjadi gembala yang baik buat setiap pribadi kita. Nah, sekarang pertanyaannya yang perlu kita jawab, jadi ini bukan pertanyaan yang Tuhan yang harus jawab, tetapi kita yang perlu jawab. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya adalah domba yang baik? Di dalam Yohanes 10 tadi kita sudah baca bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Nah, sekarang Tuhan bertanya kepada kita, dan kita juga mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya adalah domba yang baik? Setiap kita bisa ngaku kalau kita ini adalah domba yang baik. Setiap kita bisa memberikan sebuah bukti-bukti bahwa kita adalah domba yang baik. Tetapi pengakuan kita tidak ada gunanya kalau tidak diakui oleh gembala kita, tidak diakui oleh gembala agung kita. Nah, yang terpenting sebenarnya sekarang adalah pengakuan dari Sang Gembala Agung, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, supaya kita bisa cross-check, supaya kita ini bisa introspeksi diri, kita boleh mawas diri. Sebenarnya kita ini sudah menjadi domba yang baik apa belum? Nah, ada beberapa ciri-ciri yang pasti dari domba yang baik, dan ini akan berlaku terus di dalam kehidupan kita, dan secara umum ini adalah sebuah panduan atau patokan untuk memperhatikan bahwa inilah yang dikehendaki oleh Tuhan ketika kita disebut sebagai domba-domba Kristus. Yang pertama, ciri yang pasti dari seekor domba yang baik adalah domba itu mendengarkan suara dari gembalanya. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan urutannya dibalik. Kalau tadi kita baca mulai dari untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Nah, sekarang urutannya dibalik dari kalimat ini. Bagaimana domba itu bisa dituntun oleh gembalanya keluar dari kandang, dan bagaimana domba-domba itu bisa mendengar suara dari gembalanya ketika gembalanya itu memanggil nama masing-masing itu kalau domba-domba itu tidak mendengar ataupun kalau tuli. Nah, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mendapatkan sebuah pemahaman di sini bahwa domba yang baik itu adalah domba yang mendengar suara dari gembalanya.
Kata mendengar ini, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, dalam Alkitab bahasa Yunani menggunakan istilah akuo. Akuo ini berarti tidak tuli atau mendengar. Kata mendengar di sini berarti memberikan sebuah pemahaman sangat penting dalam hidup kita. Bahwa yang disebut sebagai mendengar itu adalah berarti tidak tuli. Mendengar itu berarti memperhatikan. Mendengar kelihatannya itu adalah sesuatu yang sederhana, yang seringkali kita remehkan. Siapa sih yang punya telinga yang tidak bisa mendengar? Kan seolah-olah kita berkata begitu. Semua orang bisa mendengar, semua orang bisa mendengar. Nah, tetapi kenyataannya ada yang punya telinga, tetapi tidak mendengar meskipun tidak tuli. Ada yang tidak memperhatikan meskipun mendengar. Nah, contoh-contohnya dalam situasi tertentu. Misalkan kita sedang ngelamun, kita sedang tenggelam dalam kesedihan, kita tenggelam dalam pikiran kita sendiri, kita mengantuk, kita konsentrasi terhadap sesuatu, kita lagi asyik terhadap sesuatu. Nah, kalau ada yang ngomong, kita enggak mendengar. Tadi ngomong apa ya? Misalkan kalau kita lagi sekolah, kalau di sekolah gurunya lagi menjelaskan, kita rasanya boring, rasanya lagi nggak seneng mendengarkan gurunya menjelaskan. Kemudian kita asyik dengan dunia kita sendiri. Kita mungkin mulai ambil handphone, kemudian kita searching, kita lihat handphone. Gurunya menjelaskan, kita mendengar, tetapi kita tidak memperhatikannya. Akhirnya kita tidak tahu apa yang sedang dijelaskan oleh guru kita. Meskipun kita tidak tuli, tapi kita tidak mendengar. Atau kita sedang ketika di gereja, karena mungkin merasa mengantuk, karena mungkin merasa lelah, mulailah tidak memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh pengkhotbah. Mulai mencari-cari kesibukan sendiri. Mulai mungkin buka handphonenya, buka medsosnya, mungkin mulai buka online, keranjang biru kuningnya, keranjang orennya, mulai diisi, iseng aja, ngisi. Tiba-tiba kalau ditanya sebelahnya, tadi apa ya Bapak Gembala, Bapak Pendeta tadi menjelaskan apa ya, ayatnya di mana ya, nggak tahu. Nggak bisa memberikan informasi, padahal tidak tuli, dan juga mendengar. Nah, kondisi-kondisi seperti itu memberikan sebuah pemahaman buat kita yang disebut sebagai mendengar itu berarti memperhatikan. Dan tujuan dari mendengar itu adalah memperhatikan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebagai domba yang baik, hal mendengar dan memperhatikan suara dari gembalanya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sangat penting. Kalau ada domba yang tidak mendengar dan memperhatikan suara gembalanya, apakah bisa disebut sebagai domba yang baik? Meskipun domba itu gemuk dan bulunya indah. Domba yang tidak mau mendengar dan memperhatikan suara gembalanya, padahal badannya itu gemuk, berarti domba itu adalah domba yang hanya mau terima berkat dan berkat saja. Di dalam pikirannya hanya kepingin diberkati, minta berkat. Domba semacam ini sebenarnya adalah domba yang sebagai tipe domba yang serakah dan rakus. Maunya diberkati, gemuk. Tapi kalau suruh mendengar dari suara gembalanya nggak mau. Akhirnya apa? Saenake dhewe, kan gitu. Walaupun badannya gemuk, itu bukan domba yang baik. Walaupun bulunya bagus, cantik, indah, tetapi domba itu adalah bukan domba yang baik, melainkan domba yang egois. Dia seenaknya sendiri, maunya diperhatikan supaya bulunya indah, bulunya bagus. Akhirnya karena dia merasa bulunya bagus, indah, dia mulai menjadi sombong, egois, serta angkuh. Kerjanya hanya bersolek dan memamerkan keindahannya. Ini tipe seperti itu. Nah, kalau seperti itu apakah bisa disebut sebagai domba yang baik?
Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, justru domba yang seperti ini, yang tidak mau mendengar suara dari gembalanya, yang tidak mau memperhatikan suara dari gembalanya, ini adalah tipe domba yang disukai oleh pemangsa. Sebab domba ini tidak mau mendengarkan suara dari gembalanya. Akhirnya mudah ditipu, mudah disesatkan, mudah dimangsa oleh para pemangsa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jadi di sini yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah kita perlu belajar untuk mendengar dan memperhatikan suara gembalanya. Dan tindakan mendengar dan memperhatikan suara dari gembala itu merupakan tindakan untuk melindungi dan menyelamatkan dirinya sendiri. Misalkan contohnya, ketika kita ini memperhatikan suara dari gembala, ketika ada bahaya, ada binatang buas, gembala yang postur tubuhnya lebih tinggi, yang awas, yang memperhatikan keadaan sekitarnya, begitu melihat ada ancaman datang, dan kemudian domba itu mulai minggir, mulai mendekati kepada ancaman. Ketika domba itu mendengar suara dari gembalanya, ketika gembala berkata, awas, ada bahaya, balik cepat. Kalau domba itu memperhatikan suara dari gembalanya dan kemudian nurut, maka domba ini akan terselamatkan. Tetapi kalau tidak mendengarkan, akan dimangsa oleh ancaman-ancaman itu. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang pertama, domba yang baik itu adalah domba yang mendengar dan memperhatikan suara dari gembalanya. Yang kedua, domba yang baik adalah domba yang mengenal gembalanya. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pengenalan terhadap gembala itu adalah pengenalan yang sangat penting. Mengenal di sini menggunakan kata ginosko. Ginosko ini memiliki arti memahami dan mengerti. Memahami, mengerti, tetapi proses itu terjadi terus. Jadi bukan cuma sekedar kenal. Oh, saya kenal si A itu tetangga saya. Udah gitu aja. Tetapi yang disebut sebagai ginosko atau mengenal di sini adalah ada proses mengenal yang terus-menerus, tidak berhenti. Jadi semakin mengenal, semakin dalam mengenalnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, contohnya seperti ini. Misalkan kita ini kenal dengan si A. Awal kita mengenal, kita melihat, kita mengenalnya si A ini adalah orang yang pendiam. Ya. Terus kemudian beberapa hari kemudian ketika kita mulai berinteraksi, berkomunikasi dengan dia, maka kita mulai lebih mengenal dia. Ternyata si A itu adalah orang yang suka melukis dan lukisannya itu bagus, indah. Oh, baru tahu, ternyata si A itu jago lukis, hebat, pinter. Sebulan berjalan, mengenal si A, ternyata si A itu bukan cuma sekedar pendiam, bukan cuma sekedar pintar melukis, ternyata dia adalah orang yang ramah sebenarnya. Adalah orang yang ramah dan baik hati. Walah, ternyata dia itu adalah orang yang baik hati toh. Kemudian beberapa bulan kemudian setelah semakin mengenal lagi, semakin kumpul, semakin kenal, ternyata si A itu orangnya sangat ulet dan teguh dan tidak mengenal putus asa. Meskipun dia itu sebenarnya mudah menangis dan jarang berbicara. Semakin mengenal. Awalnya kita mengenal si A itu sebagai orang yang pendiam. Oh, cuman orang pendiam aja. Kalau pendiam itu kadang-kadang sulit untuk didekati. Udahlah, kalau sudah sulit didekati ya sudahlah. Pokoknya asal kenal aja. Mungkin kita pertama berpikir begitu. Tetapi ternyata setelah mungkin mulai bermain ke rumahnya atau mungkin ada orang yang berkata, itu loh si A itu jago lukis. Begitu kita ditunjuk ini lukisannya bagus. Wah, ternyata begitu ya. Terus kita mulai mengenal lagi, ternyata orang itu baik hati loh. Orang ini ternyata orang ini mudah menangis. Tapi, ada tapinya, dia ulet, dia teguh. Meskipun dia itu gampang menangis,
Tapi dia nggak patah semangat, dia tetap percaya, dia tetap tekun, dia tidak mudah putus asa. Hebat. Orang yang mudah menangis biasanya itu adalah orang yang mudah putus asa. Ini enggak. Nah, inilah yang disebut sebagai ginosko. Mengenal semakin dalam. Mengenal, dan terus mengenal. Dan tujuan mengenal di sini adalah belajar tentang seseorang ini sampai benar-benar kenal, sampai kepada kepribadiannya yang paling dalam. Dan di sini yang dikehendaki oleh Tuhan, ketika kita ini disebut sebagai domba-domba Kristus yang baik, berarti kita ini harus mengenal Kristus itu dengan semakin dalam. Bukan cuma hanya mengenal Kristus itu, oh Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, selesai. Oh Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, sudah. Oh Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang murah hati, yang suka memberi, Tuhan suka menolong. Kalau nanti kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita jadi kaya. Udah deh, saya mau percaya sama Tuhan Yesus, selesai seperti itu. Oh enggak seperti itu. Tuhan akan tunjukkan, kalau mengenal dengan Tuhan itu harus luar dalam, harus mengenal dengan baik. Maka kadang-kadang kita diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam kesusahan, permasalahan, dan penderitaan, dan air mata. Bukannya Tuhan jahat, bukannya Tuhan nggak bisa tolong, tapi Tuhan mau kita ini mengenal Tuhan semakin dalam. Pribadi Tuhan itu seperti apa. Jangan cuma mengenal Tuhan itu di kulitnya aja. Dari promosi-promosi orang aja, nanti kecewa. Sebab kita tidak mengenal sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau mengajak kita untuk mengenal Tuhan dari waktu ke waktu, makin sungguh, makin dalam, makin mengerti pribadi Kristus. Sehingga ketika ada suara yang lain, kita nggak akan tergoyahkan, kita tidak akan tersesat. Dan kita tidak akan ikut kepada suara yang lain. Sebab kita sudah mengenal pribadi gembala kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sebagai gembala yang baik, Tuhan sudah memberikan dirinya untuk dikenal. Nah, perhatikan baik-baik ini. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan dirinya untuk dikenal dengan baik oleh domba-dombanya. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak mau memberikan dirinya untuk dikenal, maka tidak ada satupun yang bisa akan mengenal dia. Sama seperti kita, kalau kita ini berteman dengan seseorang, kalau orang itu tidak mau dikenal, dia tertutup, dia tidak pernah memberikan isi hatinya, pikirannya kepada orang lain, kita tidak akan pernah bisa tahu sebenarnya orang itu maunya apa, perasaannya seperti apa. Apalagi kalau diajak ngomong dalam kondisi sedih, kondisi senang, raut wajahnya sama, flat, datar gitu aja. Orang tertawa Bapak, dia cuman bingung kan? Terus nanti kalau ada yang meninggal, nangis, atau keluarganya menangis, meninggal, orang lain menangis, terseduh-seduh, dia cuman bingung, ini sebenarnya orang nangis apa orang mau tertawa, mau gimana, nggak ngerti. Ekspresi wajahnya nggak menunjukkan apa-apa, datar banget gitu. Kalau kita tidak mau diketahui oleh orang dan kemudian kita menutup diri, maka kita tidak akan pernah diketahui oleh orang lain. Demikian pula dengan Tuhan. Ketika Tuhan itu menutup dirinya, seumur hidup kita, walaupun kita mau mencari seperti apapun juga, kita nggak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena sepanjang hari kita, sepanjang waktu kita, sampai nanti ditentukan Tuhan sendiri, Tuhan akan terus membuka dirinya. Begitu Tuhan nanti akan menutup diri, sekalipun Alkitab ini dicetak dalam berjuta-juta bahasa, berjuta-juta versi, kita belajar dengan ilmu pengetahuan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa memahami pribadi Tuhan. Itu yang nanti akan disebut sebagai kelaparan rohani. Dan bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan akan terus membuka dirinya untuk supaya kita bisa mengenal Tuhan. Dan itu kesempatan buat kita mengenal lebih dalam kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, domba yang tidak mengenal
tidak mau mengenal gembalanya, meskipun berbadan gemuk, itu adalah domba yang jahat. Dia adalah domba yang sebenarnya adalah domba asing atau domba penyusup yang hanya mencuri dan merampok berkat dari domba yang lain. Sebab sebenarnya dia tidak mengenal siapa yang menggembalakan. Dia pokoknya tahu itu ada berkat, dia datang, dia makan. Nggak peduli siapa gembalanya. Ini bukan domba yang baik. Domba yang berbulu cantik pun juga demikian, kalau dia tidak mengenal kepada gembalanya, dia hanya minta diperhatikan. Dia maunya disanjung-sanjung, dipelihara. Wah, ini adalah domba yang baik, berbulu bagus, dirawat-rawat. Tapi dia nggak mau kenal kepada gembalanya. Itu adalah domba yang tidak tahu diri. Iya kan? Sama seperti kita, permisi ngomong, kalau kita ini sudah digedein sama orang tua kita, sudah dirawat oleh orang tua kita, dibuat cantik, dibuat cakep oleh orang tua kita, dibuat kaya oleh orang tua kita, tiba-tiba ketika kita sudah ada di posisi yang puncak, posisi yang hebat, kita lupa kepada keluarga kita lupa kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita datang, kemudian kita usir, siapa gembel itu? Kayak maling kundang itu ya, malin kundang itu. Kan enggak tahu diri, enggak berbakti, berbudi luhur. Nah, jenis domba yang seperti ini, walaupun kelihatannya menarik, bagus, namun sebenarnya domba yang seperti ini justru mencelakakan dirinya sendiri. Sebab para pemangsa itu sudah senang, karena tidak mengenal kepada gembalanya. Domba yang seperti ini tidak mengenal dan tidak mau kenal kepada gembalanya. Itu adalah makanan empuk buat pemangsanya. Pemangsa tinggal menyerupai aja seperti gembala. Nggak peduli, pokoknya dikasih makan, diterkam, sudah habis. Itu sebabnya mengenal dan berusaha terus mengenal gembala itu merupakan tindakan memberkati dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara tentang berkat, seringkali orang tertarik. Nah, sekarang kalau kepingin mau diberkati oleh Tuhan, caranya gampang. Kenalilah siapa gembala kita. Kenalilah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu pasti tercurah dalam hidup kita. Gampang loh? Gampang. Ayo, kalau gampang dilakukan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jadi sekarang kita mendapatkan sebuah kesimpulan sederhana. Yang disebut sebagai domba yang baik adalah domba yang mendengar dan memperhatikan suara dari gembalanya. Serta domba yang mengenal dan terus berusaha untuk mengenal sang gembala. Jadi cuman itu aja. Nggak perlu banyak-banyak. Itu gampang untuk diingat, gampang untuk di cross check di dalam hidup kita. Benarkah kita ini bersikap atau sudah menjadi domba yang baik di hadapan Sang Gembala Agung kita? Kalau belum, ayo perbaiki, ayo bertobat, ada waktu. Sebelum waktu itu, kesempatan itu berakhir. Kalau kita sudah ada di dalam posisi kita sudah melakukannya itu, jangan puas diri, tapi tingkatkan, maksimalkan. Semakin mendengar suara Tuhan dan semakin kita mengenal Tuhan, maka hidup kita terus ada di dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Walaupun ada banyak kejadian yang ada di dalam dunia ini yang bisa mengancam keselamatan hidup kita, karena kita mengenal Tuhan Allah kita mengenal dan mendengar suara dari gembala kita, maka kita ada di dalam perlindungannya. Ingat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, meskipun kita ada bersama dengan Tuhan Yesus, suara dari ancaman, provokasi dan intimidasi dari para penyesat itu masih bisa kita dengar. Kita ini tidak ditutup di dalam sebuah kandang atau tidak disembunyikan di sebuah tempat yang sangat kedap dari segala ancaman. Justru Tuhan membawa kita suatu saat masuk ke dalam lembah kekelaman, melewatinya.
Tetapi selama kita ini bersama dengan Sang Gembala, kita tetap aman walaupun melihat ada banyak ancaman dan permasalahan yang bisa menyusahkan kita. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan kemudian kita belajar lagi. Kalau kita sudah tahu ciri-cirinya dari domba yang baik, maka kita lihat apa sih tujuannya domba itu mendengar suara dan mengenal gembalanya, apa tujuannya? Yang pertama, tujuannya adalah menuntun. Apa maksudnya? Kita baca dulu di dalam Yohanes 10 ayat yang ketiga. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kata menuntun di sini ini sebenarnya menjelaskan bahwa dari pihak Sang Gembala lah yang aktif untuk bertindak menuntun, bertindak memimpin. Kata menuntun ini memiliki arti memimpin. Jadi menuntun itu dituntun dalam artian dipimpin. Dipimpin. Bukan dilepas sakarepmu dewe gitu. Dibiar-biarkan. Bukan. Tetapi dituntun dalam artian dipimpin. Dan dipimpin di sini di dalam suatu kondisi yang sangat istimewa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 3, 4, dan 9. Yohanes 10 ayat 3, 4, dan 9. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Ayat 9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini dijelaskan bahwa gembala itu akan menuntun mereka keluar, menuntun domba-domba itu keluar dari kandangnya dan membawa mereka ke padang rumput. Nah, di padang rumput ini mereka bisa menikmati banyak hal. Mereka bisa healing. Nah, orang zaman sekarang tuh seneng banget, demen banget yang namanya healing. Apalagi kalau sekarang misalkan gereja bisa healing bareng-bareng gitu malah asik ya. Nah, healing bersama-sama ini, bersama dengan kawanan dan bersama dengan gembalanya. Healing, refreshing, terus makan, berarti kan piknik ya nih, piknik, sekaligus juga olahraga. Nah, ini ada perbedaan antara menggembalakan di zaman dahulu dengan zaman sekarang, ataupun di dalam proses modern dengan pada waktu kuno ini. Yang disebut menggembalakan, kalau di zaman ini, di zaman Tuhan Yesus berkata-kata, mengucapkan ini adalah Tuhan Yesus memberikan sebuah penggambaran bahwa kalau orang menggembalakan itu pasti membawa keluar domba-dombanya, kawanan dombanya itu keluar dari kandang, kemudian mencari padang rumput. Jadi ada proses keluar. Ada proses keluar di mana mengadakan perjalanan. Kalau di padang rumput ini sudah habis, sudah tidak mencukupi kebutuhannya, akan cari lagi. Sampai beberapa waktu lamanya baru pulang ke kandangnya. Nah, kalau itu di zaman Tuhan Yesus atau di zaman kuno seperti itu. Tapi di zaman sekarang berbeda. Di zaman sekarang sudah kita jarang temui, apalagi di perkotaan, kita melihat ada gembala membawa domba-dombanya itu keluar kandang dan cari rumput di padang rumput. Kalau zaman waktu saya masih kecil, saya masih sering melihat ada gembala-gembala yang bawa domba-dombanya keluar, kemudian mereka pagi berangkat, mungkin siang atau mungkin sore baru pulang. Tapi zaman sekarang sudah sulit untuk kita temui, kecuali mungkin di desa-desa mungkin masih ada. Kebanyakan di zaman sekarang adalah gembalanya yang
keluar cari makan, dicarikan makan. Jadi mungkin gembalanya yang healing, gembalanya yang jalan-jalan, gembalanya yang rekoso cari makan, harus nyabiti daun-daunan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita pakai konsep berpikirnya pada waktu itu. Konsep berpikirnya dari Tuhan. Domba-domba itu diajak keluar, cari makan. Dan ketika diajak cari makan, di situ terjadi sebuah interaksi sebenarnya. Ada sesuatu yang istimewa yang terjadi. Domba-domba bukan cuma taunya makan aja kemudian gemuk, kemudian disembelih. Bukan itu. Tetapi pada waktu domba-domba itu diajak keluar dari kandangnya, domba-domba ini mulailah semakin mengenal kepada kawanan domba dan juga mengenal kepada gembalanya. Sebab ketika ada masalah, siapa yang akan dia cari? Gembala. Ketika ada kelaparan, siapa yang akan dicari? Gembala. Ketika berjalan bersama-sama di antara kawanan domba, karena berjalan bersama-sama tentu terjadi gesekan. Tentu terjadi senggol-menyenggol. Mungkin ada yang jatuh. Mungkin ada yang terluka. Mungkin ada yang ketendang. Terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil di antara kawanan domba. Nah, pada waktu itu, kepada siapa mereka akan mengadu? Kepada siapa mereka akan mencari pembelaan? Tentu kepada gembalanya. Nah, sama kan seperti kita? Pada waktu kita beribadah, pada waktu kita bergereja, kita kadang-kadang gesekan satu dengan yang lain. Kita bisa bertengkar satu dengan yang lain. Kita bisa merasa mulai semak dengan suara gembala kita. Kalau cuma ada di kandang aja kemudian dikasih makan, bagaimana kita bisa peka? Kalau pekok mungkin ya, kalau peka mungkin tidak. Sebab kita kalau cuma dikasih di kandang, dikasih makan, butuh kita apa? Makan, tidur, beranak. Makan, tidur, beranak. Udah itu aja. Gak tahu kiwal tengen, gak tahu lingkungan bahayanya seperti apa, tiba-tiba kita sudah ada di pemanggangan, jadi sate gulai gitu ya. Tapi coba kalau ini, konsep berpikirnya dari Tuhan Yesus ini, dibawa keluar dari kandang, ditunjukkan ini ada padang berumput hijau. Ini ada sungai, atau ada sumber air yang tenang. Sebentar lagi kita akan melewati yang disebut lembah kekelaman, itu bahaya. Tapi jangan takut, dengar ya suara dari gembala, dengar. Selama engkau mendengar, engkau aman. Coba baca yuk, Mazmur 23 ini. Beberapa ayat dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 2-4, kemudian 6 bagian B. Mazmur 23 ayat 2-4 dan 6b. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-6 ini jangan diartikan seperti ini, jangan diartikan jahat seperti ini. Kan dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh, berarti kita akan dipenjara seumur hidup. Bukan. Ini maksudnya adalah kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Juga jangan diartikan begini, oh ini berarti kita akan dijadikan sate gulai sama Tuhan, dibantai oleh Tuhan. Bukan, sekali lagi bukan. Ini adalah menunjukkan bahwa Tuhan itu mau menunjukkan, mau memelihara kita sepanjang hidup kita dengan segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Keren Tuhan itu. Nah, ketika Tuhan Sang Gembala itu membawa kita keluar dari zona nyaman kita, dari tempat
kandang kita, yang dimana sebenarnya di kandang itu kita benar-benar nyaman. Kita nggak perlu banyak bergerak, kita nggak perlu bekerja banyak, kita cuman mengembik, lapar, udah datang makanan. Waktu hujan kita nggak perlu takut kehujanan. Waktu panas kita nggak perlu takut kepanasan. Enak banget. Tetapi ketika kita dibawa keluar dari kandang itu, kita ditunjukkan ke sebuah dunia yang real, dunia nyata oleh Sang Gembala. Kita dibawa ke padang rumput yang hijau. Hijaunya nyata, rumputnya nyata, padangnya nyata. Kita dibawa ke air yang tenang, airnya nyata. Kita lihat situasi di sana, lihat kondisi di sana. Ketika kita berjalan, tubuh kita pun jadi sehat. Kalaupun gemuk, gemuknya sehat. Bukan gemuk penyakitan, tapi gemuk yang sehat, benar-benar nyenengi gitu ya. Terus kemudian Tuhan Sang Gembala membawa kita ke jalan yang benar. Tidak akan dibawa ke jalan yang menyesatkan, coba-coba, nggak akan. Tapi kita akan selalu dibawa ke jalan yang pasti benar. Dan sekalipun yang namanya jalan yang benar itu harus melewati lembah kekelaman, tetap kita tenang. Karena Tuhan sebagai Gembala akan menjaga kita dengan gada dan tongkat Gembala. Artinya siap membela kita. Bahkan sebelum kita ini minta dibela, Tuhan sudah membela. Walaupun kita ini tidak tahu kalau ada mara bahaya sedang mau nyenggol kita, mau nabrak kita, kita sudah dilindungi oleh Tuhan. Tongkat Gembala itu sudah menepis segala permasalahan itu dari kehidupan kita. Keren nggak? Keren banget Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, disitulah kita bisa mengenal Tuhan. Mengenal siapa pribadi Gembala kita. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Dan kita pun semakin peka suara Gembala. Oh ini Gembalaku, suaranya ini, benar-benar ini. Kalau mencoba untuk menirukan suara Gembala, kita nggak akan terkecoh. Karena kita punya pengalaman bersama dengan Gembala yang terus terjadi. Baik terjadi pada waktu masa senang, waktu masa nyaman, ataupun masa ngeri, masa penderitaan, masa permasalahan. Kita kenal dengan baik. Pada waktu di lembah kekelaman kita dengar, oh ini suara Gembala ini. Suara Gembala, bukan suara yang lain. Ikut terus. Pada waktu di masa nyaman, di lembah, di padang berumput hijau. Ini suara Gembalaku ini, aku kenal baik. Jadi ketika mulai ada yang menirukan suara dari Gembala kita bisa tepis itu. Itu bukan suara Gembalaku. Itu suara musuh yang ingin menghancurkan hidupku. Dan domba-domba, seperti yang di dalam Mazmur 23 tadi, akan dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu akan mendapatkan kejutan istimewa. Matius 25 ayat 31 sampai 34. Matius 25 ayat 31 sampai 34. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tadi di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 tadi kan dikatakan bahwa kita akan dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Untuk apa? Disembelih? Mau dipenjara? Enggak. Ternyata di rumah Tuhan kita akan menerima berkat. Menerima berkat kejutan dari Sang Raja. Kita tidak disembelih, kita tidak dibuang, kita tidak dipenjara.
tapi kita menerima berkat. Bahkan Tuhan berkata, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, keren nggak Tuhan itu? Itu sebabnya kita perlu mengenal Tuhan. Dan kalau mengenal Tuhan nggak boleh sedikit-sedikit, sebanyak mungkin harus kita belajar mengenal Tuhan. Ada kesempatan sedikit, belajar kenal Tuhan. Di masa kita sedih, belajar mengenal Tuhan. Di masa kita nyaman, belajar mengenal Tuhan. Di masa kita bahagia, kenal Tuhan. Ketika kita ada di masalah, kenal Tuhan, terus kenal Tuhan. Maka pada satu saat kita akan benar-benar bahagia. Karena ada kejutan-kejutan yang walaupun hari ini sudah firman Allah ceritakan, sudah Tuhan ceritakan bahwa ada kejutan istimewa buat domba-domba yang baik, toh pada waktu nanti kita benar-benar menerima kejutan itu, tetap saja kita tidak akan pernah bisa menahan hati kita untuk bersyukur. Meskipun sudah tahu. Sebab masih ada kejutan-kejutan yang lain yang tidak diceritakan oleh Tuhan, yang disimpan, yang sengaja disimpan. Dan nanti akan diberikan pada waktunya. Dan luar biasa. Pada waktu itu benar-benar kita punya hati itu luar biasa akan melonjak bersuka cita. Sebab Tuhan itu benar-benar membawa kita masuk ke dalam jalan yang benar. Sebab dia sendiri kalau yang membawa, Tuhan Yesus sendiri yang membawa, pasti kita akan dibawa kepada yang benar. Sebab pribadi Yesus adalah pribadi yang benar. Baca yuk Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus yang menuntun, kalau gembala kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus, wah pasti enak deh. Kita pasti masuk ke dalam rumah Bapa, pasti masuk ke dalam rumah Bapa. Sebab Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kita akan dibawa kepada Bapa, bukan dibawa kepada tukang sembelih. Bukan juga dibawa ke tukang jagal, tapi dibawa kepada Bapa yang mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu sebabnya ayo sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Kita tetap ikut kepada Tuhan Yesus sebab Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan sekali lagi, sebagai gembala yang baik, Dia pasti menuntun kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Tadi di dalam Mazmur 23 ayat 6b sudah dikatakan bahwa kita akan masuk ke dalam rumah Bapa, rumah Tuhan, dan diam di sana menikmati anugerah Tuhan untuk selama-lamanya, sepanjang masa. Nah, disitulah kita akan menerima kekekalan. Dan kita akan dijauhkan dari murka Allah. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 dan 36. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 dan 36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 36, Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pegang ayat ini baik-baik, imani baik-baik, apapun masalah kita tetap pegang ayat ini dengan baik. Jadi kalau ada masalah yang datang, ingat bahwa Tuhan membawa kita, menuntun kita, memimpin kita untuk masuk ke dalam hidup kekal.
Dan kaitkan juga di dalam Mazmur 23 tadi, bahwa kita dibawa masuk ke dalam rumah Bapa dalam sukacita dan kebahagiaan selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak akan pernah membawa kita masuk ke dalam api yang tak akan pernah padam. Itu sebabnya percaya kepada Tuhan Yesus itu nggak boleh percaya setengah-setengah atau 99,99999%. Nggak boleh. Tapi hanya harus sepenuhnya. Ingat bagaimana kita diajar oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan dengan segenap, artinya bulat. Nggak boleh keroak sedikit pun, nggak boleh bolong sedikit pun. Segenap itu berarti utuh, sepenuhnya. Nah, dengan demikian kita pun akan melihat pribadi Tuhan dengan baik dan kita akan bersyukur ketika dituntun oleh Tuhan. Sebab Tuhan sedang memimpin kita masuk ke dalam sukacita besar. Nah, itu yang pertama tujuan dari tujuan kita ini mendengar suara Tuhan dan mengenal Tuhan adalah kita dipimpin, dituntun masuk ke dalam sukacita besar. Dan yang kedua, tujuan yang kedua adalah kita mengikuti. Apa maksud dari mengikuti? Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kata mengikuti di sini menjelaskan bahwa ada tindakan aktif dari domba. Kalau menuntun, memimpin tadi, itu tindakan aktif dari gembala. Nah sekarang, ada sebuah tuntutan buat domba, yaitu ketika kita ini dituntun oleh gembala, maka kita mengikut. Jadi kata mengikut di sini adalah tindakan, merupakan sebuah tindakan aktif dari sang domba. Dan kata mengikuti di sini menggunakan kata yang memiliki arti mengikuti sebagai murid. Ngikut sebagai murid. Murid itu berarti belajar. Jadi kalau gembala itu berjalan ke utara, dia pun juga akan mengikut kepada gembala, ikut ke utara. Nggak cari jalan sendiri. Ataupun kalau gembala itu jalannya lurus, dombanya nggak mencong-mencong. Nggak kadang-kadang ke kiri, ke kanan, kemudian berhenti, nggak seperti itu. Tapi ikut terus sebagai murid. Atau menjadi serupa, mengikuti menjadi serupa. Nah itu arti kata mengikuti. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di sini dijelaskan di dalam Yohanes 10 bahwa yang diikuti itu adalah gembalanya sendiri. Ingat baik-baik, gembalanya sendiri. Kalau ada gembala yang lain atau orang asing, tidak akan diikuti, malahan akan berlari darinya. Itu adalah domba yang baik, punya ciri seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, salah satu kita perlu tahu salah satu penyebab domba tersesat dan binasa itu karena mengikuti orang asing. Mengapa bisa mengikuti orang asing? Karena tidak mendengar suara dari gembalanya sendiri, tidak mengenal dari gembalanya sendiri. Karena tidak mengenal maka tidak mengikuti, yang diikuti oleh gembala yang lain atau orang yang lain. Dan Tuhan Yesus mengingatkan juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikut kepada Kristus. Kenal nggak kita kepada gembala kita? Jangan-jangan kita ini tidak mengenal gembala kita sehingga kita ini bisa disesatkan. Coba kita baca di dalam Lukas 21. Lukas pasal 21 ayat yang ke-8. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang menyerupai gembala kita. Ada orang-orang yang mulai mencoba meniru, baik suaranya
ataupun perkataannya, ataupun rupanya, posturnya, dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan gembala agung kita. Mereka hanya adalah para peniru, palsu. Kelihatannya asli tapi bukan yang asli, tapi palsu. Mulai mencoba untuk menyesatkan, memberikan makanan-makanan yang kelihatannya sama persis yang diberikan oleh Sang Gembala Agung kita. Padahal tidak. Kelihatannya lebih menarik, kelihatannya lebih bagus. Tapi sesungguhnya mencelakakan semua. Nah, itu sebabnya kita harus mendengar dan mengenal siapa gembala kita. Supaya kita bisa ngikut kepada gembala kita sendiri. Kita enggak tersesat dan kita tidak menyesatkan diri. Orang Israel jatuh berkali-kali dalam dosa gara-gara hal semacam ini. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15, di situ diceritakan ada orang yang bernama Bileam, disebut sebagai jalan Bileam. Bileam anak Beor. Bileam ini bukan gembala dari Israel. Juga yang disampaikan oleh Bileam itu bukan firman Tuhan. Tetapi ketika suatu saat orang-orang Israel itu mendengar suara dari Bileam, kemudian mempercayainya dan ikut dari apa yang dinasihatkan oleh Bileam, maka orang-orang itu pun menerima hukuman dari Tuhan. Sebab mereka meninggalkan jalan yang benar. Mereka meninggalkan firman Tuhan. Mereka pun melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, inilah yang menjadi sebuah ciri khas buat kita. Buat kalau kita ini mau introspeksi diri, misalkan, saya itu sudah ada di jalan yang benar atau tidak? Jalan benar itu tidak ada kejahatan. Ingat baik-baik ini. Jalan yang benar itu tidak ada kejahatan. Ketika kita ada di jalan yang benar, kita tidak akan melakukan dan tidak akan dirangsang untuk melakukan perbuatan dosa. Tetapi sebaliknya, di jalan yang benar itu kita akan selalu hidup di dalam kekudusan menurut versi Tuhan Yesus Kristus. Selama kita ini hidup di dalam kekudusan Kristus, maka kita hidup di dalam kebenaran. Dan jalan kebenaran itu selalu akan mendorong kita, menuntun dan memimpin kita untuk selalu mempercayai firman Tuhan. Selalu. Kalau kita sudah mulai keluar dari jalan kebenaran, berarti kita akan mulai keluar dari firman Tuhan. Walaupun mirip seperti yang terjadi di dalam kehidupan Hawa. Ketika mendengar suara dari ular, suara yang diungkapkan oleh ular itu mirip Tuhan. Ketika Hawa mulai mempercayai si ular, maka dia mulai melakukan dosa. Kejahatan itu mulai terjadi dalam hidupnya. Tetapi selama mereka itu tidak hidup di dalam jalan kejahatan, mereka tidak akan pernah mengenal dosa. Dan mereka tidak akan pernah melakukan kejahatan. Itu ciri khas. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita yang didengar suaranya firman Tuhan, suaranya Tuhan, atau suaranya para penyesat, gembala-gembala yang lain? Kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Siapa yang kita dengarkan? Mungkin kita akan berpikir, sebenarnya tersesat atau penyesatan terjadi itu seperti apa sih? Gampangnya begini loh. Nanti baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang disebut sebagai kita ini hidup di dalam kebenaran, itu seperti hidup di dalam terang. Terang itu akan selalu ada bersama dengan kita. Mau kita balik, mau kita berada di sebelah kiri, sisi kiri, sisi sana, mau tengkurap, mau apa, terang itu tetap ada bersama dengan kita. Itu berarti kita ada di dalam terang. Tetapi kalau kita ini tersesat, itu seperti kalau kita keluar dari terang. Hilang toh? Hilang. Kameramennya nggak ngikuti. Gitu. Itu sama saja, saya lagi tersesat, kameramennya nggak ngerti. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu perumpamaan bagaimana kita ini menjelaskan, itulah orang yang tersesat. Ketika kita ini
tidak ada di dalam terang, tidak ada di dalam kebenaran, kita sudah terhilang. Dan begitu kita ini mulai menghilangkan diri kita dari terang, masuk ke dalam kegelapan, udah pada saat itu kuasa kegelapan itu semakin menguasai kita. Penyesat-penyesat itu semakin senang. Kenapa semakin senang? Karena penyesat-penyesat itu akan memakan hidup kita tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, disitulah ngerinya kita. Ketika kita ini sudah tidak lagi mau mendengar suara gembala kita, udah, disitulah pada waktu itu kita sudah berjalan berbeda dari Tuhan. Meskipun kita masih mendengar suara dari gembala kita, karena gembala kita semakin kita ini jauh dari gembala kita akan semakin berteriak. Tetapi jalannya sudah beda. Semakin kita akan berbeda jalannya, semakin meninggalkan, kita akan semakin tersesat. Dan pada saat itulah kita menjadi makanan yang paling lezat, paling enak dari penyesat-penyesat. Apalagi kita ini kaya, apalagi kita ini ganteng cakep, apalagi kita ini punya pengaruh, terkenal, punya prestasi, pintar. Udah, itu menjadi makanan yang paling menyenangkan buat para penyesat. Itu sebabnya ayo kembali kepada jalan kebenaran, dengar suara gembala kita, kenal gembala kita dengan baik-baik, ikuti gembala kita, jangan pernah mengikuti suara yang lain. Maka kita akan menemukan kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Dan inilah yang menjadi bagian kita sebagai domba. Ikut dari gembala agung kita. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ikut ya. Ikut Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus berada, ikut saja. Sebab sekalipun yang didatangi itu adalah neraka, kalau ada Tuhan Yesus, neraka pun jadi surga. Karena Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dimanapun Tuhan Yesus berada, pasti ada kehidupan. Pasti ada kebenaran. Itu sebabnya nggak perlu takut bersama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun kelihatannya nggak ada jalan dan jalan kita itu ada di lembah kekelaman, ikut aja. Nanti kita akan melihat ternyata Tuhan menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran, hidup demi kehidupan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus ikut suara dari Bapa, demikianlah kita belajar mengikut suara dari Tuhan. Yohanes 10 ayat 25, ayat 37 dan 38, nggak usah dibaca ya. Di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga mengikuti apa yang dikatakan oleh Bapa, apa yang difirmankan oleh Bapa. Tuhan Yesus ngikut. Demikianlah kita belajar. Dan kita juga belajar dimanapun Tuhan ada, kita juga berada. Yohanes 12 ayat 26. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, disinilah kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman yang sangat jelas. Bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, maka kita sebagai domba tidak akan pernah disesatkan dan tidak akan pernah tersesat. Tetapi selama kita mengikut Tuhan Yesus, itu berarti memberikan sebuah bukti bahwa kita ini sedang bersama-sama dengan Sang Gembala. Dan ketika kita ini bersama-sama dengan Sang Gembala, kita nggak boleh nganggur. Sama seperti Tuhan Yesus sudah ajarkan, kalau kita ini bersama dengan Bapa, kalau Tuhan Yesus itu bersama dengan Bapa, maka Dia melakukan apa yang dikatakan oleh Bapa. Sama seperti anak-anak kita, atau ketika kita masih kecil, pada waktu kita masih kecil dulu ya, ketika kita ini bersama dengan orang tua kita, ketika orang tua kita ini misalkan bersih-bersih rumah, kita pun juga akan diajar untuk bersih-bersih rumah.
Dan selama kita bersama dengan orang tua kita juga akan bersama-sama melakukan membersihkan rumah. Misalkan kita diajak pergi pasar, kita pun juga akan diajak untuk belajar belanja di pasar. Diajarin bagaimana melihat lingkungan pasar, bagaimana mengenal sayur mayur, mengenal daging dagangan-dagangan yang ada di sana, bagaimana melihat hiruk pikuknya pasar. Dan itu pun terus akan terjadi selama kita bersama. Dan bahkan mungkin suatu saat ketika kita bersama dengan orang tua kita di pasar, kemudian kita melihat ada jajanan kesukaan kita, kita bisa berkata, "Pak, Mah, Pak, Bu, saya kepengen jajan itu, minta dong belikan." Karena kita bersama dengan orang tua kita, dan tentu kalau itu Tuhan kita adalah orang tua kita, adalah Bapak kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang memiliki semesta ini, maka pasti kaya raya kan? Apa yang kita minta itu adalah barang yang sepele buat Tuhan. Dan Tuhan pasti bisa memberikannya. Kecuali Tuhan nggak mau memberikan karena Tuhan melihat, jangan nak, itu kotor. Itu sudah dihinggapi lalat, itu sudah jatuh. Jangan dibeli. Nanti saya belikan yang lebih bagus, lebih bersih, lebih sehat, lebih memberkati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bijak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi, selama kita bersama dengan Bapak, selama kita bersama dengan Tuhan Yesus, selama kita bersama dengan Gembala kita pun juga akan melakukan banyak pekerjaan dan pelayanan bersama dengan Dia. Jangan bosan melayani. Jangan bosan melayani, ya. Sebab itu ada sebuah bukti kita sedang hidup. Kita sedang hidup. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Setiap kita bisa mengetahui dari hidup kita sendiri. Sikap kita terhadap firman Tuhan itu bagaimana? Ketika kita menerima firman Tuhan bagaimana? Cuek, tidak mau tahu, atau kita mau serius, kemudian kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau domba-domba yang baik, dia akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dia akan mengikuti apa yang diarahkan oleh gembalanya. Dan bagaimana dengan kita? Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau ingatkan di sini, bahwa hanya domba yang bukan milik Kristus lah yang berusaha melawan Kristus. Dan yang domba yang tidak mau bersama dengan Kristus, itulah domba yang melawan Kristus. Bagaimana dengan kita? Bosan bersama dengan Tuhan? Suka bolos beribadah? Ayo. Gak suka berdoa? Gak suka melayani bersama dengan Tuhan? Ayo, bagaimana? Nanti jangan-jangan nggak mau diajak pulang ke rumah Bapak. Nggak mau di rumah Bapak seperti di penjara. Walah, terus gimana? Nanti dimasukkan ke penggorengan sama Tuhan nanti. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat, kalau memang benar kita ini adalah domba yang baik, pasti kita akan selalu senang bersama dengan gembala kita. Sebab Tuhan Yesus Kristus sebagai domba, Dia juga sudah membuktikan Dia adalah domba yang baik, sangat baik. Kisah Para Rasul 8 ayat 32 dan 33. Kisah Para Rasul 8 ayat 32 sampai 33. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia memang benar-benar gembala yang baik. Tetapi sebagai domba yang baik, Dia sudah juga membuktikan bahwa Dia adalah domba yang baik, bahkan sangat baik. Itu sebabnya kita sudah mendapatkan teladan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak sedang diajak berfantasi, tidak sedang diajak untuk membuat sebuah rangkaian bayangan di dalam otak kita sendiri. Tetapi kita mendapatkan sebuah bukti bahwa Kristus sebagai domba Allah, Dia adalah domba yang sangat baik. Dia sudah bekerja bagi Bapa, bagi Sang Gembala Agung. Dia sudah memberikan yang terbaik buat Sang Gembala Agung. Dan itu
Itu sebabnya kita bisa meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setiap kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita ini menjadi milik kepunyaan Kristus. Sebab domba-domba milik Kristus pasti dibawa kepada suatu kondisi yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita yang kekal. Jika ada di antara kita di masa-masa lalu atau mungkin hari-hari ini mulai memisahkan diri dari kawanan, mulai memisahkan diri dari gembala kita, ayo segera kembali. Jangan tinggalkan Tuhan, sebab sebagai gembala dan pemelihara jiwa, Tuhan Yesus Kristus sungguh telah terbukti. Segala pujian hanya bagi Tuhan yang